Gunung Muria adalah sebuah gunung dengan ketinggian 1.601 meter dari permukaan laut yang terletak di utara Jawa Tengah, Indonesia. Gunung ini berada dalam wilayah Kabupaten Kudus di sisi selatan, di sisi barat laut berbatasan dengan Kabupaten Jepara, dan di sisi timur berbatasan dengan Kabupaten Pati. Gunung Muria memiliki beberapa puncak. Inilah puncak-puncak tertingginya, yaitu Puncak Songolikur, merupakan puncak tertinggi di Gunung Muria. Sering juga disebut sebagai Puncak Saptorenggo. Terdapat juga Puncak Candi Angin, Puncak Argowiloso, Puncak Argo Jembangan dan Puncak Abioso. Gunung ini sebelumnya dikenal dengan nama Gunung Retawu. Tidak salah jika di kaki Gunung Muria ini terdapat desa dengan nama Rahtawu. Rahtawu mempunyai arti getih yang bercecer atau darah yang bercecer. Artinya di wilayah tersebut di masa lalu telah terjadi pertempuran yang hebat. Bahkan diduga telah terjadi ledakan nuklir di kawasan ini. Kawasan Rahtawu banyak menyimpan petilasan, bukan makam red, dengan nama-nama tokoh pewayangan leluhur Pandawa. Sebut saja petilasan Eyang Sakri, Lokajaya, Pandu, Palasara, Abioso. Selain itu di sana juga ada kawasan yang diberi nama Jonggring Saloka dan Puncak Songolikur. Di puncak tertinggi, Gunung Sangalikur, adalah petilasan pertapaan Sang Hyang Wenang. Tempatnya sepi kering, tidak ada apa-apa alias tan kena kinayang apa. Di bawahnya ada petilasan pertapaan Resi Manik Manumayasa, Puntadewa, Darmakusuma, Nakulasadewa, dan Batara Ismaya, Semar. Tokoh-tokoh tersebut merupakan simbol personifikasi manusia titisan dewa yang berwatak selalu menjalankan laku dharma, pengabdian kepada Hyang Maha Agung, atau mengajarkan laku urip yang religius. Sang Hyang Wenang merupakan salah satu nama dari sesembahan realitas tertinggi Jawa. Batara Ismaya merupakan derivate tajalli, emanasi awal dari Sang Hyang Wenang, menggambarkan cangkok atau emban plasma kalau diibaratkan pada sel hidup. Eyang Manik Manuyasa kiranya merupakan nama lain dari Batara Manikmaya, yang juga merupakan derivate tajalli, emanasi awal Sang Hyang Wenang, menggambarkan kembang, permata atau wiji, benih, inti kalau diibaratkan sel hidup. Sel hidup selalu terdiri dari inti dan plasma yang tidak bisa dipisahkan, demikian pula kiranya konsep Jawa tentang urip, selalu terdiri dari Manikmaya dan Ismaya, yang juga tidak bisa dipisahkan. Puntadewa dan Nakulasadewa adalah tiga satria Pandawa yang tidak pernah berperang. 1. Puntadewa simbol kesabaran. 2. Nakula kecerdasan, dan 3. Sadewa kebijaksanaan. Wisata alam. Di sekitar Gunung Muria terdapat wisata alam berupa puluhan air terjun, yaitu air terjun Songgolangit di Desa Bucu, air terjun Jurang Nganten di Desa Tanjung, air terjun Suroloyo di Desa Bungu, air terjun Sumeneb di Desa Batealit, air terjun Banyu Anjlok di Desa Somosari, air terjun Undak Manuk di Desa Belingoh, air terjun Nglamar di Desa Dudakawu, air terjun Kedung Ombo di Papasan, air terjun Endayong di Somosari, air terjun Nongkopace di Somosari, air terjun Grenjengan di Banyumanis, air terjun Karangnongko di Banyumanis, air terjun Statah di Batealit, air terjun Gembong di Srikandang, air terjun Nglumprit di Desa Dudakawu, air terjun Grinjingan Dowo di Desa Dudakawu, air terjun Montel di Desa Colo, air terjun Gonggomino di Desa Rahtawu, air Tiga Rasa Rejenu di Desa Jepen, air terjun Widodaren di Desa Lumbung Mas, air terjun Santi di Desa Gunung Sari, air terjun Grenjengan Sewu di Desa Jerahi, air terjun Tada Hujan di Desa Sukolilo. Wisata sejarah. Bahwa wilayah Gunung Muria di masa lalu memiliki fungsi penting adalah ditemukannya situs-situs kuno seperti Candi Angin dan Candi Bubrah di Desa Tempur. Atas inisiatif sekelompok orang maka dibangun situs pusat bumi dan Museum Gong Perdamaian Dunia di Desa Pelajan, Gunung Muria dan Bangsa Lemuria. Presiden Komite Perdamaian Dunia, Juyoto Suntani menyatakan, induk peradaban dunia berasal dari bangsa Lemuria yang diyakini hidup di kawasan Gunung Muria, masuk wilayah Provinsi Jawa Tengah. Menurut Juyoto, 60.000 tahun sebelum Masehi, bumi masih berupa satu daratan. Waktu itu, ada satu bangsa dengan peradaban besar, yakni Lemuria yang diyakini hidup di kawasan Gunung Muria, masuk wilayah Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Namun setelah itu, muncul zaman es.
Sekitar 40.000 sebelum Masehi saat zaman es Pleistosen berakhir, gletser-gletser di kutub mencair, dan lelehan air pun menyebar ke daratan yang lebih rendah. Setelah itu, kawasan yang semula satu daratan terpecah-pecah, ada yang berubah menjadi pulau-pulau, laut, dan gunung. Bangsa Lemuria pun terpencar-pencar. Namun dari proses itu, muncullah berbagai suku bangsa di dunia berikut peradabannya, seperti peradaban Atlantis, Dravida, Maya, Aztec, Inca, Babylon, India, Cina, Mesir, Yunani, Romawi, Persia, Normandia, Viking dan lain sebagainya. Meski terpencar-pencar, namun keturunan bangsa Lemuria itu meninggalkan jejak di tempat barunya. Salah satunya yakni adanya nama Muria di berbagai tempat di dunia. Mulai dari Rajasthan India, Agrego Yunani, New York USA, Janeiro Brazil, Mali Afrika dan lain sebagainya. Di kawasan Timur Tengah, persisnya antara Yerusalem, Palestina, Israel juga ada Bukit Moria, Muria. Ada banyak penelitian yang mendukung teori ini, kata Dr. Filsafat Universitas Hebrew Jerusalem, Israel ini. Terkait adanya perbedaan struktur wajah, fisik, warna kulit, bentuk rambut dan lain sebagainya, menurut Giotto hal itu dipengaruhi oleh kondisi cuaca, makanan dan faktor-faktor alam lainnya. Berdasar keyakinan induk peradaban manusia berasal dari bangsa Lemuria, maka Giotto pun berinisiatif mencanangkan Jawa Tengah sebagai provinsi perdamaian. Selain alasan tersebut, juga lantaran adanya keyakinan jika Jawa Tengah yang posisinya berada di tengah Pulau Jawa, merupakan pakunya Nusantara. Atau dengan kata lain, kondisi yang terjadi di Jawa Tengah merupakan cermin dari situasi Indonesia. Sejarah bangsa Lemuria yang tersembunyi. Sejarah versi sekolahan selalu mengkaitkan Putri Shima dengan Kerajaan Kalingga. Sebetulnya kurang tepat kalau dibilang Kerajaan Kalingga, nama sebenarnya dari kerajaan ini adalah Kerajaan Medang Kamulyan. Pada masa-masa setelah air bah besar melanda seluruh bumi, adalah Sang Maharaja Punggung yang memerintah di Medang Kamulyan. Beliau mempunyai 3 orang putra, yang sulung bernama Sang Prabu Kudungga yang kemudian memerintah di Jambudwipa, sekarang Kalimantan, adiknya Sang Prabu Kalingga yang kemudian mendapatkan wahyu ke Prabon dan meneruskan tahta Medang Kamulyan. Dan yang bungsu adalah Sang Prabu Baduga yang kemudian memimpin di Kerajaan Gilingwesi. Pada masa pemerintahan Sang Mahaprabu Kalingga inilah nama beliau kemudian dijadikan nama ibu kota kerajaan, persamaannya adalah Medang Kamulyan Indonesia masa itu, Kalingga Jakarta masa itu. Wahyu ke Prabon setelah itu jatuh ke putri dari Sang Mahaprabu Kalingga yang bernama Sang Maharatu Shimahawan, atau yang kita kenal dengan nama Putri Shima, itu terjadi pada zaman Kalarwabara di zaman besar Kaliswara. Pada masa Ratu Shimahawan, Nuswantara di bawah Medang Kamulyan juga dikenal sebagai Salaka Negara, dalam bahasa Sanskerta, Salaka Sealam Raya, jadi negara yang kekuasaannya secara absolut sealam raya. Wilayah kerajaan Medang Kamulyan sendiri pada masa itu mulai dari daerah Tegal, Pekalongan, Alas Roban, Semarang, Gunung Rehtau, Muria, sampai ke timur di wilayah Pati dan Rembang, ke utara sampai Karimun Jawa. Masa itu Laut Jawa masih berupa daratan. Jauh pada peradaban berikutnya, kerajaan Medang Kamulyan di bawah Sang Maharatu Shimahawan oleh orang Barat dikenal dengan sebutan peradaban Lemuria.